Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapati bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an perintahkan kita agar kita istiqamah. Allah berfirman sebagaimana di dalam surat Hud, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Kata Allah, fastaqim. Allah perintahkan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istiqamahlah, tegarlah, kokohlah engkau wahai Muhammad, kama umir, sebagaimana engkau diperintahkan. Kokoh dan tegah dalam hal apa? Atau atas apa? Maksudnya adalah atas ketaatan dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan. Wa man taba ma'ak, dan juga diperintahkan kepada orang-orang yang bertaubat kembali kepada Allah bersamamu. Di sini para pemirsa rahimakumullah, ternyata istiqamah adalah perintah Allah, yaitu istiqamah sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi ya di dalam kitab Riyadhus Shalihinnya. Beliau ketika menafsirkan hadis dari Abu Hurairah ya dalam Sahih Bukhari dan Muslim, yang Nabi SAW bersabda di situ, saddidu wa qaribu. Saddidu wa qaribu. Saddidu artinya dari kata at-tasdid. Wassadad, kata Imam Nawawi, adalah al-istiqamatu wal isabah, yaitu istiqamah konsisten ya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang artinya istiqamah itu luzumut ta'ah juga, senantiasa kita berusaha untuk taat kepada Allah, wal isabah, dan tepat dalam melaksanakan ketaatan tersebut. Namun ya, kita tentunya dalam melaksanakan perintah Allah yang berupa istiqamah ini bukan satu hal yang mudah dan enteng atau ringan ya, ini berat, ini tidak gampang. Oleh karena itu kata Nabi SAW, wa qaribu, dan bersedang-sedanglah, mendekatilah, berusaha untuk mendekati, tetap taat kepada Allah walaupun kalian tidak bisa tetap taat terus, akan tetapi pertahankan ya, minimalnya tetap untuk mendekati kepada kebenaran. Al-muqarabah, kata Imam Nawawi sebagaimana dalam kitabnya Riyadhus Shalihin tadi, adalah al-qasdul ladzi la ghuluwa fihi wa la taqsir, yaitu bersedang-sedang ya dalam beramal saleh yang tidak berlebih-lebihan dan tidak kurang dalam beribadah. Di sini kita diperintahkan juga untuk ternyata tidak berlebih-lebihan dalam beribadah, karena berlebih-lebihan dalam ibadah bukan ajaran atau syariat Islam, sebagaimana kita menyia-nyiakan syariat dan sunnah-sunnah Nabi SAW juga bukan itu yang diminta dalam syariat Islam. Para pemirsa rahimakumullah, mungkin kita dapati banyak kaum muslimin ya di bulan Ramadan misalkan, yang beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu baru kita tinggalkan. Banyak alhamdulillah di antara kaum muslimin, Masya Allah, yang ibadah mereka, qiyamul lail mereka, saum mereka, qiraatul Quran, membaca Al-Quran mereka luar biasa. Mereka bisa lakukan itu ya dengan baik di bulan Ramadan yang memang Allah janjikan dengan berbagai macam ampunan, pahala, dan di situ Allah Maha Pemurah, mencurahkan semua rahmatnya. Namun banyak juga kita dapati ternyata selepas itu kaum muslimin ya, setelah Idul Fitri, setelah mengalami lagi bulan-bulan setelah Ramadan, justru mereka semacam ya mengendur dan lupa, bahkan sama sekali meninggalkan apa yang sudah mereka bisa lakukan di bulan Ramadan. Ini tentunya menyelisihi istiqomah yang dimaksud ya, dan ini tidak dibenarkan. Minimalnya kita tetap bisa mempertahankan ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, seperti misalkan qiyamul lail ya, kita pertahankan misalkan sholat witirnya. Oleh karena itu Nabi syariatkan juga di bulan Syawal ya, berpuasa sunnah selama 6 hari, dan ini adalah kata para ulama bentuk istiqomah seorang muslim
agar dia tetap bisa mempertahankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari hadis yang sahih dari Abu Ayyub Al-Ansari dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, ya, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahr. Ya, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia iringi berpuasa 6 hari di bulan Syawal, dan ini tidak syak lagi bentuk istiqamah, ya, maka seolah-olah dia seperti berpuasa sepanjang masa, dalam arti seperti 1 tahun penuh dia berpuasa itu. Ya, dan ini penjelasannya sebagaimana dalam hadis yang lain, ya, dalam Sunan An-Nasa'i Nabi jelaskan, ja'alallahu al-hasanatu bi asyri amthaliha atau bi asyrin. Allah Subhanahu wa taala telah jadikan satu kebaikan itu Allah lipat gandakan bisa menjadi 10 kali lipatnya. Lalu kata Nabi SAW, fasyahrun bi asyarati ashhur. Maka 1 bulan, bulan Ramadan yang itu seolah-olah 10 bulan lamanya kita berpuasa. Lalu kata Nabi SAW, wasittatu ayyamin min syawal tamamus sanah. Dan ditambah 6 hari di bulan Syawal berpuasa, itu berarti sempurna 1 tahun. Ya, kalau kita mau hitung secara matematisnya, ya, kalau Allah lipat gandakan 1 hari menjadi 10 kali lipat, berarti ya 10 bulan kan berarti, yaitu 300 hari 10 bulan namanya. Ditambah masing-masing 1 hari dari 6 hari di bulan Syawal itu, berarti 10 dikali 6, 60 hari, 360 hari, itu sama dengan kurang lebih 1 tahun. Nah, kalau kita lakukan itu saja, ya, bulan Ramadan kita berpuasa penuh, kemudian kita iringi berpuasa Syawal setelahnya 6 hari, ya, walaupun tidak harus berturut-turut, yang jelas selama dalam bulan Syawal, maka itu seolah-olah berpuasa setahun penuh itu. Dan bagaimana dengan seorang muslim yang terus melakukan hal itu di setiap tahun, ya berarti seolah-olah dia saum sepanjang masa namanya. Makanya sungguh benar shadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau tadi bersabda, ya, kana kasiyamid dahr, seolah-olah dia berpuasa sepanjang masa. Inilah salah satu bentuk istiqamah. Dan juga pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nasihati sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As tatkala Nabi dapati beliau, ya, pernah satu saat meninggalkan qiyamul lail. Maka sebagaimana dalam Sahih Bukhari, Nabi jelaskan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, ya Abdullah, la takun mithla fulan, kana yaqumul lail fataraka qiyamul lail. Wahai Abdullah, jangan seperti fulan. Dulunya dia melakukan qiyamul lail, lalu sekarang dia sama sekali tinggalkan qiyamul lail. Nah, para pemirsa rahimakumullah, marilah kita senantiasa berusaha untuk tetap bisa istiqamah, yang artinya tadi luzumut ta'ah, berusaha untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang kita diminta untuk itu sampai akhir hayat kita. Ya. Allah berfirman juga dalam kitabnya, yaitu fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan, yaitu maksudnya adalah kematian. Demikian para pemirsa rahimakumullah, atas segala kekurangan mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.